Bab ke-245. Weni seperti kehilangan muka di hadapan teman-temannya. Niat hati mempermalukan Iren, malah dirinya yang dibuat malu. Terlebih, tatapan sebagian orang sedang tertuju kepada dirinya. Tak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa sosok di hadapannya itu adalah sang pemilik restoran. Sosok yang ia rendahkan di hadapan orang-orang. Tunggu apa lagi? Cepat antar mereka ke pintu keluar, ucap Joe, kala para wanita itu mematung di tempat. Maaf, saya benar-benar tidak tahu kalau Pak Jameson adalah pemilik restoran ini. Saya pikir Bu Iren adalah salah satu pelayan di sini, potong Joe sinis. Tak terima dengan penghinaan yang dilakukan wanita itu terhadap istrinya. Saya minta maaf, Pak. Suara wanita itu terdengar lirih, gugup, bahkan tak berani memandang wajah sang pemilik restoran. Kamu sih, Wen, bikin kita semua malu aja. Seharusnya tadi kamu tidak usah berlebihan begitu, ucap salah satu wanita sembari menyematkan tali tas ke bahu. Kesal sekaligus malu menyatu karena ulah Weni. Iya, nih, bikin kita malu aja, sahut salah satu teman lainnya. Kalian kok malah mojokin aku, sih? Wanita itu marah kepada beberapa temannya. Karena memang kamu yang salah. Aku malu banget jadi tontonan orang-orang begini, balas wanita itu. Segera berdiri sambil menutupi wajah dengan handbagnya, kemudian tergesa-gesa melangkah keluar. Sama seperti beberapa temannya, Weni segera meraih tas, kemudian melangkah keluar meninggalkan restoran. Merasa ini benar-benar hari terburuk dalam sejarah hidupnya. Sial, aku pikir dia itu pelayan, ternyata pemilik restoran. Sementara di dalam sana, Iren masih membeku. Tidak menyangka bahwa Joe benar-benar akan mengusir wanita tadi. Kenapa harus diusir? Aku takut nanti akan jadi masalah baru untuk kita, ucap Iren. Ini pelajaran berharga supaya lain kali tidak sembarangan menghina orang. Enak saja menghina istri orang sembarangan. Sambil merangkul pinggang istrinya menuju ruangan VIP. Di dalam sana Raffi masih terduduk dengan pandangan mengarah keluar. Ketika ayah dan ibunya masuk, anak lelaki itu segera berdiri. Bu, itu tadi maminya Sidan, kan? Ibu dimarahin gak? Tanyanya khawatir. Tidak, nak. Maminya Sidan tidak marah sama ibu, jawab Iren. Terus kenapa maminya Sidan langsung pergi? Lagi buru-buru. Ia mengulas senyum sembari mengusap puncak kepala putranya. Tak berselang lama, seorang waiters memasuki ruangan itu dengan membawa beberapa menu. Ada martabak 8 rasa dan juga minuman. Raffi menelan saliva. Matanya mengikuti setiap gerakan sang waiters yang sedang meletakkan makanan ke atas meja. Ayo, sekarang makan, ucap Joe, kembali mendudukan putranya. Melihat menu yang terjadi membuat raut wajah Raffi begitu cerah dan takjub. Ia bahkan tidak tahu harus mencicipi yang mana dulu. Namun, sejurus kemudian matanya tertuju pada sang ibu. Hal yang membuat senyum di bibirnya meredup. Bu, maafin Raffi. Raffi nggak minta sama ayah. Ayah sendiri yang mau beliin ini. Raffi juga udah bilang jangan, ucapnya takut-takut. Alis tebal Joe saling bertaut melihat reaksi Raffi. Sontak tatapan penuh tanya ia arahkan kepada sang istri. Kamu habis bilang apa sih sama Raffi? Kenapa untuk minta makanan sama kamu aja dia setakut ini? Kepala Iren refleks tertunduk. Iren terbata. Entah harus memberi jawaban apa. Meskipun tanpa dijelaskan, Joe sudah dapat menangkap melalui raut wajah Iren. Alasan utamanya, tentu saja karena ia tak ingin membebani Joe dengan anak bawaan dari pernikahan sebelumnya. Sehingga ia benar-benar membatasi Raffi dalam hal apapun dan merasa tidak memiliki hak meminta sesuatu untuk Raffi. Lelaki itu mengulas senyum ke arah Raffi. Nggak apa-apa. Nah, kamu nggak salah. Ibu juga nggak marah. Lain kali kalau mau minta sesuatu bilang aja sama ayah. Jangan takut, ucap Joe lembut sembari duduk di sebelah Raffi. Benar ibu nggak marah? Tanyanya, hendak memastikan. Kalau nanti ibu marahin kamu, bilang sama ayah aja, bujuk Joe. Sekarang Raffi makan. Ya, Raffi boleh makan semua ini, ayah. Boleh. Ayah kan pesan ini buat kamu. Mulai sekarang,
Kamu boleh datang ke sini kapanpun dan pesan apa saja yang kamu mau. Boleh minta sama tante yang di meja itu. Joe menunjuk Nova yang sedang berdiri di dekat meja sambil mengawasi kinerja karyawan. Boleh enggak, Bu? Raffi menatap sang ibu untuk memastikan. Iren menyahut dengan anggukan kepala. Makasih, Bu, makasih, Ayah. Sama-sama, Nak. Balas Joe. Raffi mau coba rasa apa dulu? Coklat mau. Mau. Joe segera meraih potongan martabak coklat dan menyuapkan pada putranya. Pemandangan ini membuat mata Iren dipenuhi cairan bening. Perhatian yang tidak pernah didapatkan Raffi dari ayah kandungnya justru ia dapatkan dari sang ayah sambung. Malam harinya, Iren sedang merapikan kamar ketika Joe datang dan memeluknya dari belakang. Membuat wanita itu benar-benar terkejut dengan ulahnya. Assalamualaikum, calon karyawan baru. Waalaikumsalam, balas Iren. Kaget, ya, bisik Joe sambil membenamkan ciuman singkat di pipi. Sudah tahu masih tanya. Wanita itu menghembuskan napas sambil mengusap dada, membuat Joe terkekeh geli. Kenapa pulangnya malam? Habis meeting sama bos dan Gali. Tadinya aku diminta keluar kota dalam beberapa hari ke depan. Sudah ada yang menggantikan. Jadi aku ke bagian bulan depannya. Oh, ngomong-ngomong Raffi sudah tidur belum? Tanya Joe, sebab tak menemukan Raffi di kamar mereka. Sudah. Iren menghentikan kegiatannya sejenak, lalu membalikan tubuh sehingga posisi mereka saling berhadapan. Ia membenamkan diri ke pelukan hangat sang suami. Terima kasih. Terima kasih. Untuk apa? Untuk semua yang kamu berikan padaku. Hari ini aku melihat Raffi bahagia untuk pertama kalinya. Aku belum pernah melihat dia sesenang itu. Kenapa harus berterima kasih? Kamu dan Raffi adalah bagian dari hidupku. Sudah kewajibanku memberikan semua yang kumiliki untuk kalian. Rasa hangat perlahan menjalar ke hati Iren. Tidak pernah sebelumnya ia bermimpi jika hidupnya akan sebahagia ini suatu hari nanti. Dulu, bisa makan kenyang saja seperti sebuah kemewahan baginya. Sekarang ia merasa memiliki semuanya dari Joe. Sosok suami sempurna di matanya. Ngomong-ngomong bulan depan ulang tahun Raffi. Bagaimana kalau kita buat pesta kecil untuknya? Kita mungkin bisa mengundang beberapa teman di sekolahnya. Apa itu tidak terlalu berlebihan? Berlebihan apanya? Aku lihat Raffi kurang percaya diri. Mungkin karena selama ini hidupnya penuh tekanan. Jadi, biarkan sekarang dia menikmati masa kecilnya seperti anak-anak lainnya. Joe mengurai pelukan setelahnya. Aku mau mandi dulu. Kamu siap-siap. Ya, ucap lelaki itu. Kening mulus Iren berkerut menatap sang suami. Siap-siap untuk apa? Kamu hutang praktek cuci piring. Tadi kan cuma teori. Sekarang kamu harus praktekkan dengan tambahan durasi. Sambil mengedipkan sebelah mata. Bab ke-246. 1 bulan berlalu. Suasana restoran milik Joe tampak hiruk-pikuk sore itu. Tawa anak-anak terdengar riang memenuhi setiap sudut ruangan. Para karyawan pun tampak sibuk melayani tamu yang datang silih berganti. Ulang tahun Raffi digelar begitu meriah. Ada banyak hadiah menarik bagi tamu yang beruntung. Selain itu, semua tamu undangan bisa menikmati menu apapun secara gratis. Raffi duduk di meja tengah bersama Boy, Phil, dan anak-anak lainnya. Pesta ulang tahun yang digelar ayah Joe membuatnya merasa seperti raja dalam sehari. Ini seperti pesta ulang tahun impian yang sering ia tonton di televisi. Dengan kue tart besar berbentuk hero favoritnya, dan juga setumpukan hadiah di meja yang rasanya sudah tidak sabar untuk ia buka. Rasanya benar-benar seperti mimpi. Padahal, keinginannya dahulu sangat sederhana. Keripik yang ia jajakan terjual habis, sehingga ia dan ibunya bisa makan, dan juga mengumpulkan uang yang banyak dan membawa ibunya pergi agar tidak dipukuli ayahnya lagi. Ya, sesederhana itu. Seperti sebuah keajaiban, ayah Joe datang dalam hidupnya dan memberi apapun yang tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Lelaki yang dulu begitu menyeramkan di matanya itu justru memperlakukannya dengan sangat baik dan memanjakannya dengan kasih sayang. Jangan memukul, membentak saja tidak pernah. Dan Raffi benar-benar bersyukur untuk itu. Raffi, Sidan bilang, ayah kamu itu ayah tiri. Iya, tanya seorang anak lelaki. Raffi terdiam. Tak ada sahutan darinya.
Memang kenapa kalau Papa Tiri? Sambar Boy, yang duduk di samping Raffi. Om Joe itu baik dan sayang sama Raffi. Biasanya ayah tiri itu jahat. Apalagi kalau nanti kamu punya adik. Ayah sama ibu kamu gak akan sayang lagi sama kamu. Lagi, Raffi terdiam. Pikiran polosnya mulai membayangkan segala kemungkinan yang disebutkan temannya itu. Apakah ayah Joe dan ibu akan berubah jika ia memiliki seorang adik? Pengalaman pribadi ya, bro. Kamu punya ayah tiri? Tanya Boy mulai kesal. Enggak, aku enggak punya ayah tiri. Kalau gitu jangan sok tahu. Sana main, aku laporin ke Om Bro biar kamu dikeluarin dari sini baru tahu rasa. Ancamnya. Setelah kepergian anak lelaki itu, Boy melirik Raffi yang tiba-tiba tampak murung. Ia mengusap punggung teman kecilnya itu. Jangan dengerin Bagas. Aku juga punya 2 adik, tapi papa selalu sayang sama aku. Tapi papa kamu kan bukan papa tiri. Jawab Raffi, suaranya terdengar lirih. Sorot matanya kembali tertuju pada sang ayah sambung dan juga ibunya yang sedang mengobrol dengan tamu lain. Nanti kalau Om Joe jahat sama kamu, bilang sama aku aja. Aku akan laporin ke papa biar Om Bro dihukum sama papa. Balas Boy, begitu percaya diri. Senyum di bibir Raffi mulai mengembang. Hatinya sedikit tenang mendengar ucapan Boy. Di sisi lain, Iren sedang duduk dengan beberapa teman. Siang itu Riana, Aileen, Mia dan Melati ikut hadir di ulang tahun Raffi. Selamat ya, Ren. Aku ikut senang melihat perkembangan Raffi. Ucap Riana. Sepertinya dia sudah benar-benar pulih dari traumanya. Terima kasih, Riana. Alhamdulillah. Semua ini berkat suamiku. Dia benar-benar memberi dukungan dan perhatian untuk Raffi. Bahkan yang tidak pernah Raffi dapatkan dari ayah kandungnya sendiri. Alhamdulillah. Aku senang sekali mendengarnya. Sekarang dia juga tidak sepemalu dulu. Benar. Untung ada Boy dan Vio yang selalu menemani. Bau memang anak yang luar biasa. Ucap Riana memuji keponakan kesayangannya itu. Oh ya, kalian duduk dulu, ya. Nikmati hidangannya. Aku mau ke belakang sebentar. Iren segera beranjak meninggalkan teman-temannya, menuju ke ruangan belakang dan masuk ke toilet. Kemudian menjatuhkan tubuhnya pada sebuah kursi kecil. Sudah beberapa hari ini, ia merasakan perubahan drastis pada tubuhnya. Mual, pusing, dan terkadang kehilangan selera makan. Ya Allah, kenapa rasanya seperti ini? Perasaan dulu tidak sampai pusing dan mual begini. Memejamkan mata, ia menyandarkan punggung pada dinding. Rasanya sekeliling terasa berputar dalam pandangannya. Hue! Ia menutup mulut. Rasa mual itu terasa semakin menembus kerongkongan. Tak tahan, wanita itu segera bangkit, menabrakkan dirinya pada wastafel dan memuntahkan isi perut. Keadaan ini benar-benar menyiksa. Ia memandang wajahnya pada pantulan cermin. Terlihat cukup pucat dan lemas. Kemudian kembali mendudukkan dirinya pada kursi. Memijat kepala yang terasa berdenyut dan juga nyeri pada perut. Wanita itu segera beranjak dari duduknya dan keluar dari toilet. Ia melirik Nova yang sedang melihat catatan pesanan. Mbak November, saya ke depan sebentar. Ya, mau ke apotik dulu. Beli apa, Bu? Beli obat. Kepala saya agak pusing. Biar saya aja yang beliin, Bu. Tawar wanita itu. Enggak usah. Mbak November kan lagi sibuk. Enggak apa-apa. Apoteknya di sebelah juga. Kok? Iren mengulas senyum. Lalu kemudian keluar dari restoran suaminya melalui pintu samping. Melangkah pelan menuju sebuah toko obat tak jauh dari sana. Ketika sedang berjalan, ia menoleh ke samping. Tubuhnya nyaris saja terjatuh. Bola matanya membulat. Di kejauhan ia seperti melihat seseorang yang tidak asing. Kenapa aku merasa seperti melihat orang itu? Tidak mungkin, aku pasti sedang melamun. Kamu lihat ibu? Enggak. Tanya Joe kepada putranya. Sejak 10 menit lalu, ia tidak melihat wanita itu di sana. Padahal sebentar lagi akan ada acara bagi-bagi door prize untuk para tamu. Enggak lihat. Ayah. Tadi sih sama Bunda Riana dan Mama Aileen. Jawab Raffi, menunjuk ke arah meja tak jauh dari mereka. Ayah kesana sebentar ya. Kumpulin teman-teman kamu. Kita mau bagi-bagi hadiah.
Iya. Ayah. Joe mengusap puncak kepala anak lelaki itu, lalu segera beranjak menuju meja para wanita. Pertukaran suara dan tawa terdengar dari sana. Apa ada yang melihat Irene? Tanya Joe, membuat obrolan para wanita terhenti sejenak. Tadi bilangnya mau ke belakang. Mungkin ada di dapur atau toilet, jawab Riana. Oh, Joe mengangguk saja. Ia memilih menunggu dengan kembali ke meja di mana Bara, Galih dan Alfian sedang mengobrol. Bagaimana, bro? Ujian cuci piringnya lulus? Kelakar Bara, lantas tertawa. Diam, balas Joe, menyikut perut sang sahabat dengan keras. Bara yang sudah terbiasa dengan siksaan Joe itu kembali meledakkan tawa. Sangat menyenangkan melihat Joe kesal jika ia meledeknya. Puas-puasin cuci piringnya, Joe. Beberapa hari lagi kamu harus keluar kota, kan? Kali ini Galih ikut bersuara. Tenang saja, mesin cuci piringnya di bawah. Kok? Balas Joe. Tawa kembali terdengar di meja itu. Joe kembali melirik arloji yang melongkar di pergelangan tangannya. Hingga beberapa menit berlalu, Irene belum juga terlihat di sana. November, tolong panggilkan istri saya, perintahnya. Loh, Bu Bos belum kembali? Tanya wanita itu. Memangnya kemana dia? Balas Joe, dengan sedikit kerutan di kening. Tadi sih bilangnya mau ke apotik. Katanya agak pusing. Jadi mau beli obat. Kerutan di kening Joe semakin dalam. Kalau memang hanya ke apotik, seharusnya sudah kembali. Apotik dengan restoran mereka hanya terpisah oleh 2 ruko. Tolong kamu suruh orang susul. Ya. Baik, Bos. Wanita itu segera beranjak menuju apotik. Dalam hitungan menit, ia sudah kembali dengan raut wajah sedikit bingung. Bos, ibu nggak ada di apotik sebelah. Apa? Pekik Joe. Langsung bangkit dari tempat duduknya. Bab ke-247. Joe Jetty sangat panik setelah memeriksa sendiri dan tidak menemukan istrinya di mana-mana. Bahkan ia mencari ke beberapa tempat di sekitar, termasuk minimarket dan toko-toko kecil lainnya. Lelaki bertubuh tinggi menjulang itu kemudian memasuki restoran miliknya dengan raut wajah panik dan gelisah. Alfian, Galih dan Bara sudah dapat menebak bahwa terjadi sesuatu hanya dengan melihat raut wajah Joe. Ketiga lelaki itu pun segera mendekat, karena Joe hanya berdiri di dekat dapur, seolah tidak ingin merusak suasana ceria di pesta ulang tahun Raffi. Bagaimana, Joe? Tanya Alfian. Irene tidak ada di mana-mana. Aku sudah periksa beberapa tempat di sekitar sini, jawabnya gusar, membuat ketiga temannya itu saling tatap satu sama lain. Tapi Nova bilang, Irene hanya mau ke toko obat di sebelah, kan? Imbuh Galih. Aku sudah tanyakan. Katanya tidak ada orang dengan ciri-ciri seperti Irene yang masuk ke sana. Joe mengusap wajahnya kasar. Tampak sangat frustrasi. Kalau begitu dia kemana? Tanya Bara kemudian. Aku akan periksa CCTV dulu. Mungkin ada petunjuk di sana. Tanpa mengulur waktu, Joe segera beranjak menuju lantai atas tempat ruang kendali berada. Alfian, Bara, dan Galih mengikuti. Sesampainya di ruangan itu, ia segera memeriksa rekaman CCTV dari berbagai sudut. Mulai saat Irene mengobrol dengan Aileen dan beberapa wanita lainnya dalam satu meja, hingga pada saat Irene terlihat memasuki toilet dan keluar dalam beberapa menit. Rahang Joe mengetat saat melihat istrinya berjalan keluar dari restoran melalui pintu samping. Wanita itu sempat terdiam beberapa saat sambil menatap ke arah lain, hingga akhirnya ambruk setelah sempat melanjutkan langkah beberapa kali. Astagfirullah, gumam Joe panik kala melihat istrinya pingsan di sisi jalan. Irene pingsan? Apa dia sakit? Tanya Bara. Setahuku tidak. Dia tidak ada keluhan apapun beberapa hari ini. Semalam aku menemaninya membungkus bingkisan dan semua baik-baik saja. Bahkan sejak pagi dia ikut mempersiapkan pesta kejutan untuk ulang tahun Raffi. Jawab Joe panjang lebar dengan tatapan kembali mengarah pada rekaman CCTV. Beberapa orang yang lalu lalang tampak berhenti dan melihat. Namun beberapa saat kemudian terlihat sebuah mobil berhenti di sisi jalan, seolah sedang menawarkan bantuan, lalu bersama-sama mengangkat wanita itu ke mobil. Lihat itu. Mereka membawa Irene ke mobil. Apa mungkin mereka mengantarnya ke rumah sakit? Tanya Alfian.
Mungkin saja. Balas Galih. Joe menarik napas dalam-dalam. Berusaha untuk berpikir tenang dan tidak gegabah. Istrinya pingsan, dan ia benar-benar berharap bahwa yang membawanya adalah orang baik dan segera mengantarnya ke rumah sakit. Kita berpencar mencari di rumah sakit terdekat saja, usul Bara. Joe mengangguk setuju. Sebelum mematikan rekaman CCTV, ia sempat menyalin dan memindahkan ke ponselnya, juga mencatat nomor plat kendaraan yang membawa Irene. Tapi aku agak khawatir dengan Raffi. Aku tidak mau pesta ulang tahunnya berantakan dan dia mungkin akan sedih. Bisakah salah satu dari kalian menemaninya membagikan bingkisan untuk anak-anak? Tanya Joe. Aku akan minta Rihanna dan Aileen mengurus semuanya, ucap Galih cepat. Kalau bisa jangan sampai dia tahu kalau ibunya pingsan di jalan, tambah Joe. Setelah sepakat untuk berpencar mencari ke beberapa rumah sakit terdekat, mereka segera keluar dari ruangan itu menuju lantai bawah. Suasana masih terlihat sangat ramai oleh para tamu. Beberapa kali Joe melihat Raffi sedang menoleh ke kanan dan kiri. Dia pasti sudah mencari ibunya, pikir Joe. Lelaki itu segera berjalan keluar restoran. Sementara Galih segera menemui Aileen dan juga Rihanna. Kakak beradik itu terlihat sangat terkejut setelah mengetahui tentang apa yang terjadi kepada Irene. Apa maksud kamu, Mas? Bagaimana bisa Irene pingsan di jalan? Tanya Rihanna penuh khawatir. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi, karena Joe bilang Irene baik-baik saja, balas Galih. Ya Allah, bagaimana sekarang? Gumam Aileen turut khawatir. Sebentar lagi pesta akan selesai. Aku mau minta tolong kalian untuk menemani Raffi membagikan bingkisan dan door prize untuk para tamu. Kalian bisa, kan? Pinta Galih. Rihanna mengangguk setuju. Aku bisa. Tapi, jangan sampai Raffi tahu kalau ibunya pingsan di jalan. Kalau dia tanya, bilang saja ayah dan ibunya sedang menyiapkan kejutan lain. Iya, Mas. Aku ngerti, sahut Rihanna. Kalau begitu aku pergi dulu. Kami akan berpencar mencari Irene ke beberapa rumah sakit terdekat dari sini. Hati-hati, Mas. Ya, sayang. Setelah kepergian Galih, Aileen dan Rihanna segera menuju ruangan tempat anak-anak sedang berkumpul. Raffi tampak masih bermain dengan beberapa anak, termasuk Boy dan Vio. Boy, Mama ada tugas buat kamu, tutur Aileen kepada putra sulungnya. Siap, Bu Negara. Ada tugas apa? Balas Boy sambil meletakkan tangan di pelipis, melakukan gerakan hormat. Anak mama ini memang bisa diandalkan, puji wanita itu. Sayang, Om Joe dan Tante Irene sedang sibuk dan gak sempat menemani Raffi bagi-bagi bingkisan. Kamu bisa bantuin Mama dan Tante Rihanna buat bagi bingkisan gak? Kapten Boy selalu siap mengerjakan tugas, balas anak lelaki itu penuh semangat. Makasih anak kesayangan Mama. Ia membelai puncak kepala putranya. Tanpa menunggu, Bow segera menuju ke tengah ruangan. Di sana sudah ada Rihanna, Melati dan Mia. Sementara Aileen memilih merapikan barisan anak-anak. Perut yang mulai membesar cukup membatasi ruang gerak wanita itu. Sayang, jangan sampai kelelahan, ya. Isi pesan yang baru saja masuk ke ponsel Aileen. Wanita itu mengulas senyum. Padahal belum sampai 10 menit Alfian pergi, namun sudah mengirimkan pesan. Dia tidak ada di rumah sakit ini. Kabar dari Bara membuat tubuh Joe mendadak lemas. Sudah beberapa rumah sakit terdekat mereka hubungi, tetapi Irene tidak ada di sana. Lelaki itu mulai frustrasi, memikirkan segala kemungkinan terburuk. Coba lacak keberadaan Irene lewat GPS. Kamu pasti pasang di HP-nya, kan? Tanya Bara. Sudah aku periksa tadi. Ponsel Irene yang sudah ia pasangkan GPS menunjukkan lokasi terakhir berada di restoran. Itu artinya, pada saat meninggalkan restoran Irene tidak membawa ponselnya. HP-nya ada di restoran. Joe memutus panggilan setelahnya, merebahkan punggungnya pada sandaran mobil. Kejadian ini seperti berhasil melumpuhkan akal sehatnya. Ia bahkan tak dapat berpikir dengan jernih sekarang. Ya Allah, kemana orang tadi membawa istriku? Berusaha menguasai rasa panik, Joe segera melaju menuju restoran miliknya. Tamu sudah mulai berkurang. Ia dapat bernapas lega saat melihat Raffi yang begitu ceria membagikan sisa bingkisan kepada teman-temannya. Sepertinya Rihanna,
Aileen dan Boy berhasil mengalihkan perhatian anak lelaki itu. "Ayah, ibu mana?" tanya Raffi saat melihat sang ayah mendekat. Joe mengulas senyum sambil membelai puncak kepala Raffi. Ia berjongkok di hadapannya. "Sebentar ya, nak. Ibu lagi menyiapkan kejutan untuk kamu. Sebentar lagi ibu kembali ke sini." Ia mendekap anak lelaki itu, berusaha untuk tetap tenang meskipun pikiran dan hatinya semakin berkecamuk. Di sisi lain, senyum mengembang sempurna di bibir seorang lelaki. Ia menatap wanita yang sedang tertidur di ranjang. Melangkah mendekat, ia memilih duduk di tepi tempat tidur. Hijab yang membalut kepala wanita itu ia lepas hingga menampakkan rambutnya yang panjang dan indah, membuat wajahnya tampak semakin cantik dan muda. "Andai sejak dulu aku tahu kalau kamu secantik ini, aku tidak akan melepaskanmu," gumamnya sambil memainkan jemarinya pada wajah mulus wanita itu. "Aku tidak akan mengembalikanmu. Kamu akan tetap menjadi milikku selamanya." Jemarinya hendak membuka